Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Triski, tentunya bersama rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 2 DPR RI yang akan merampungkan pembahasan rancangan Undang-Undang 8 Provinsi agar dapat segera disahkan dalam rapat paripurna. Pembahasan 8 rancangan undang-undang tersebut dibahas tetap dengan memperhatikan kebutuhan dan juga kekhasan daerah masing-masing. Proses pembahasan rancangan undang-undang 8 provinsi dikatakan telah masuk ke tahap tim perumus dan tim sinkronisasi. DPR mengupayakan dalam minggu ini rancangan undang-undang 8 provinsi akan rampung di pembahasan tingkat 1 dan akan segera dibawa ke paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat 2. Komisi 2 menggelar rapat dengar pendapat bersama 5 perwakilan daerah dalam rangka mendengarkan masukan-masukan dari pimpinan daerah terkait draft rancangan Undang-Undang 8 Provinsi. Dalam rapat dengar pendapat ini, Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengapresiasi perwakilan daerah yang telah memberikan masukan secara konkret, pasal per pasal. Secara substansi mereka ingin lebih jelas mendeskripsikan tentang karakteristik atau kekhasan dari daerah mereka. Misalnya tadi Kalimantan Tengah mengusulkan Letterlek sebagai daerah pertanian gitu. Terus kemudian juga mereka menyampaikan masalah soal tapal batas ya dengan provinsi yang tetangga atau dengan antar kabupaten. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku memberikan apresiasi serta penghargaan kepada Komisi 2 atas disusunnya rancangan Undang-Undang 8 Provinsi ini dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kekhasan daerah masing-masing. Sehingga apa yang menjadi harapan kami yang kita tuangkan dalam berbagai saran dalam konsideran dalam draft ini mudah-mudahan dapat diakomodir. Halim dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI berharap kebijakan larangan buka puasa bersama bagi pejabat publik tidak diperluas hingga ke masyarakat. Momen buka puasa dinilai sebagai bentuk silaturahmi dan dapat memberikan dampak bagi peningkatan perekonomian serta UMKM. Komisi 8 DPR RI menilai larangan buka puasa bersama tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini pasca pandemi COVID-19. Untuk itu pemerintah perlu segera mencabut larangan tersebut. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengungkapkan, larangan buka puasa bersama bagi pejabat publik dan ASN jangan seperti diperluas semua masyarakat tidak boleh melakukan buka puasa bersama. Menurut Maman, buka puasa bersama merupakan salah satu bentuk silaturahmi. Karena kita kan baru keluar dari COVID-19, ingin mencoba bersama melakukan kebangkitan ekonomi. Padahal buka bersama, bukber, itu salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi. Sehingga saya tetap ingin mengatakan bahwa buka bersama tetap harus diizinkan, tetapi tetap dalam koridor kewaspadaan, menjaga kemungkinan terjadinya kembali COVID-19. Hal senada disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto yang menyampaikan semestinya tidak perlu ada larangan buka puasa bersama bagi pejabat publik dan ASN seperti saat ini disorot. Tinggalkan diatur sedemikian rupa kalau misalkan kekhawatiran karena ASN atau pejabat sekarang sedang disorot, ya sejatinya tinggal diatur teknisnya saja. Misalkan bagaimana berbuka puasa itu tidak munculkan kemewahan-kemewahan yang berlebihan. Tapi jangan sampai menghilangkan silaturahminya itu. Kan buka bersama itu seperti tradisi yang sangat baik. Apalagi hampir 3 tahun kita kan COVID. Oki Zulindra dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penanganan banjir di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Mari sambut Ramadan dengan hati yang ikhlas. Hari yang penuh doa dan malam yang penuh kedamaian. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga berkah Ramadan senantiasa mengelilingi kita semua. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam upaya mengantisipasi datangnya banjir yang kerap terjadi di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Komisi 5 DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam melakukan studi LARAP atau Land Acquisition and Resettlement Action Plan. Komisi 5 DPR RI mendukung pemerintah untuk melakukan langkah konkret dalam upaya menangani bencana banjir yang kerap terjadi di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengungkapkan, masyarakat Desa Bojongkulur resah oleh keberadaan dua sungai yang mengapit desa tersebut, yakni Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi. Pasalnya, kedua sungai tersebut sering kali meluap hingga mengakibatkan banjir. Mulyadi menyebut pihaknya bersama pemerintah tengah berupaya melakukan studi LARAP atau Land Acquisition and Resettlement Action Plan yang bertujuan untuk mengantisipasi datangnya banjir melalui pembebasan lahan dan normalisasi sungai sehingga luapan air dapat ditampung dengan baik. Ini desa tidak jauh loh dari pusat kekuasaan. Tapi kemudian ada masyarakat yang 24 jam harus mengakses komunitas untuk mengetahui posisi ketinggian air di Sungai Cikeas Cilengsi. Kenapa? Karena kalau meluap, tadi sampaikan akan banjir setinggi atap. Masalahnya atap lantai kedua kan luar biasa. Nah, apa yang saya lakukan bukan masalah konteks mitigasi kemudian kamera dan seterusnya, tapi kita harus menyelesaikan akar masalahnya. Dalam hal ini itu akan segera dilaksanakan studi LARAP, yaitu satu tahap di mana sebelum dilakukan proses pembebasan tanah dan normalisasi sungai untuk menampung aliran sungai supaya tidak meluap ke perumahan-perumahan penduduk. Di samping itu, Mulyadi juga berharap pembangunan tanggul dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya tambahan dalam mencegah datangnya bencana banjir, selain meningkatkan edukasi masyarakat terkait perilaku ramah lingkungan. Dari Jawa Barat, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi 6 DPR RI meminta Pertamina mempersiapkan bahan bakar di setiap wilayah jangkauannya melalui skema pendistribusian yang baik guna mengantisipasi arus mudik 2023.
Mobilitas masyarakat menjelang Lebaran diprediksi akan mengalami peningkatan. Untuk itu Komisi 6 DPR RI meminta PT Pertamina Patraniaga untuk memastikan ketersediaan bahan bakar di setiap terminal bahan bakar minyak atau TBBM dalam kondisi aman. Dalam kunjungan kerja spesifik ke TBBM Sanggaran, Denpasar, anggota Komisi 6 DPR RI, Intan Fauzi yakin Pertamina dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi para pemudik, khususnya di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Mereka sudah terbiasa, terkoordinasi, sistem sudah jalan dengan apa yang ada selama ini. Hanya memang tentu perlu ada peningkatan karena eskalasi orang mudik itu diperkirakan 20 sampai dengan 27 April. Nah, ini yang sudah mereka siapkan dan tapi kan dari tahun ke tahun ini sudah menjadi agenda rutin. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengatakan, Pertamina Patraniaga dapat mengawal ketersediaan bahan bakar minyak bagi masyarakat. Meski demikian, antisipasi tetap perlu dilakukan, mengingat status pandemi yang telah dicabut akan berdampak adanya peningkatan jumlah pemudik secara signifikan. Mengecek kesiapan Pertamina, khususnya Patraniaga dalam proses distribusi BBM pada saat Ramadan dan Hari Raya. Sepertinya insya Allah semuanya akan lebih siap di tahun ini, meskipun ada kemungkinan terjadi lonjakan permintaan akibat mudik yang baru dibuka setelah pandemi ini. Dari Provinsi Bali, Mario, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI berharap revisi Undang-Undang Ombudsman dapat memperkuat anggaran serta kewenangan Ombudsman, sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan sektor pelayanan dapat meningkat. Badan Legislasi DPR RI menggali aspirasi dari pemerintah daerah, akademisi, dan elemen masyarakat di Provinsi Riau guna merumuskan konsep naskah akademik revisi Undang-Undang Ombudsman karena dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kerap mengalami hambatan. Wakil Ketua Balik DPR RI Abdul Wahid menuturkan, minimnya pengetahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi ombudsman berakibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak lapornya apabila terdapat praktik maladministrasi pemerintahan. Selain itu, rekomendasi dari ombudsman juga kerap diabaikan sehingga tidak menjadi bahan perbaikan. Kita pingin bahwa ombudsman ini kita pingin memperkuat agar memang sektor-sektor pelayanan publik ini tidak ada lagi masyarakat yang terabaikan kepentingan mereka dalam pelayanan. Baik segala macamlah pelayanannya. Seperti pendidikan, kesehatan, seperti pertanahan, kependudukan, dan lain-lain itu menjadi penting agar memang masyarakat ini merasa mereka ada di Republik ini dan terrespon dengan baik kepentingan masyarakat. Nah, itu keinginan kita. Nah, kita ingin memperkuat ombudsman baik itu dari sisi wewenang maupun dari sisi anggarannya. Saat ini revisi Undang-Undang Ombudsman sudah terdaftar dalam Prolegnas tahun 2023 sehingga diharapkan tahun depan dapat segera dibahas. Dari Provinsi Riau, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa 21 Maret 2023 yang lalu. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata.
Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, sebelum disahkan dalam rapat paripurna, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat bersama pemerintah dan DPD RI yang membahas pengambilan keputusan terhadap Perpu Ciptaker. Penjelasan pemerintah terkait latar belakang penetapan Perpu Cipta Kerja telah didalami dalam rapat panja DPR RI yang menjadi bahan pertimbangan fraksi-fraksi untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, pasca Perpu Cipta Kerja disahkan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI mengunggah meme animasi sebagai bentuk kritik atas langkah Dewan menyetujui Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dan sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI tentunya terbuka dan tidak anti kritik terhadap seluruh aspirasi masyarakat. Dan kita akan mengetahui informasi selengkapnya yang akan kita simak dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam rapat paripurna masa persidangan 4 tahun sidang 2022 hingga 2023, DPR RI mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebelum disahkan pada rapat paripurna, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian yang mewakili pemerintah untuk mendengarkan alasan pemerintah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Selain itu, Balik DPR RI mengundang akademisi dan pakar untuk mendengarkan masukan sebagai pertimbangan Balik memutuskan menerima ataupun menolak Perpu Cipta Kerja. Hal ini juga sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pembahasan undang-undang. Sesuai amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif. RDPU, jadi kita mendengar pakar. Ini kan tadi saya katakan, kita harus objektifkan alasan subjektivitas Presiden tadi terkait dengan alasan kegentingan yang memaksa. Nah, dari sudut pandang itu kita harus minta dalam posisi menurut pandangan para pakar maupun yang kita undang nanti itu, apakah memang alasan yang ada di undang-undang di Perpu ini itu cukup beralasan untuk diajukan sebuah Perpu atau tidak. Nah, itu gunanya kita undang pakar, ahli-ahli hukum. Dalam perkembangannya, pembahasan Perpu Cipta Kerja mengalami perubahan, yaitu pasal 64 tentang alih daya atau outsourcing, pasal 67 tentang perubahan frasa cacat menjadi disabilitas, pasal 1 ayat 10 mengenai perluasan pemberi fatwa halal, dan pasal 40A tentang pengelolaan sumber daya air. Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memberikan kesempatan bagi anggota DPR RI untuk menyampaikan pendapat. Meski diwarnai penolakan dari dua fraksi, rapat paripurna DPR RI tetap kondusif dan quorum untuk memutuskan DPR RI menerima Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ada sedikit beberapa perbaikan
yang terkait dengan pertama, ketenaga kerjaan. 1. Alih daya outsourcing. Pasal 64 mengatur kembali ketentuan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya, alih daya atau outsourcing untuk jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Perubahan frasa cacat menjadi disabilitas. Pasal 67. Perubahan frasa penyandang cacat menjadi disabilitas, di mana pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas. Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mengajukan Perpu Cipta Kerja ke DPR RI dalam rangka mengantisipasi perkembangan dinamika perekonomian global yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU 18/2020 atas pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Amar putusan antara lain memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK diucapkan. Dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut telah dilakukan A. Penetapan Undang-Undang Nomor 13 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi bermakna. Pasca Perpu Cipta Kerja disahkan, BEM UI menyampaikan kritikan terhadap DPR RI dengan mengunggah BIM di media sosial. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI tentunya terbuka dan tidak anti kritik terhadap seluruh aspirasi masyarakat. Mekanisme penyampaian kritik pada DPR RI secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 dan Persekjen Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam menyampaikan partisipasinya terhadap proses pembentukan perundang-undangan, yaitu datang langsung ke DPR, menggunakan media, dan mengirimkan surat resmi kepada bagian humas atau bagian pengaduan masyarakat Setjen DPR RI. Tentunya dengan tetap berada dalam bingkai hak asasi manusia, tidak melanggar etika akademik, dan tidak ada unsur penghinaan. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Nah Elisa, kamu masih ingat nggak nih ada lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Ingat dong, itu kan dulu kita sering pelajarin waktu sekolah kan, SD tentunya. Iya, tentu berarti masih bagus nih ingatannya. Ingat. Karena memang pemirsa lagu tersebut itu menggambarkan kota yang paling di ujung barat dan juga timur di Indonesia. Yep. Dan kali ini kami akan membahas kepada Anda pemirsa terkait dengan kota yang paling barat di Indonesia, yaitu Kota Sabang, di mana terkenal akan titik 0 kilometernya dan juga menawarkan sejumlah wisata yang menarik juga nih. Betul sekali. Mungkin kita mikirnya ada beberapa wisata yang itu lagi. Nah, tapi kita akan ke Kota Sabang pemirsa karena kota ini memiliki letak yang strategis, berada di jalur lintas transportasi internasional. Juga kondisi geografisnya ini membuat kota ini memiliki banyak daya tarik dan potensi wisata tersendiri. Nah tentunya pemirsa ini sudah menunggu ya informasi terkait dengan Kota Sabang ini. Makanya pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI?
Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, tadi kita udah bahas terkait dengan Kota Sabang dan tentunya kita sama-sama tahu juga pemirsa bahwa Kota Sabang ini adalah salah satu kota yang berada di ujung barat Indonesia. Ini termasuk dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan Sabang ini pemirsa memiliki banyak objek wisata yang mempesona. Didominasi oleh objek wisata alam yang indah, tentunya membuat kota ini ramai akan kunjungan turis. Nah, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan Kota Sabang, tentu yang banyak dikenal adalah titik 0 km Indonesianya. Tetapi tidak hanya itu pemirsa dan juga Elisa, kecantikan pantai dan wisata bawah lautnya itu juga infonya sangat indah di sana. Dan keindahan ini menjadi magnet tersendiri tentunya bagi wisatawan asing dan juga lokal. Sebenarnya belum pernah ke sana ya, tapi mungkin kita pengen lihat gimana sebenarnya serunya wisata bahari di Kota Sabang ini pemirsa. Langsung aja kita simak informasinya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen. Kali ini, tim Intips sedang berkunjung dan berwisata di salah satu pulau terujung di Indonesia. Letaknya di bagian barat Indonesia. Kota Sabang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Menuju ke Sabang sangat mudah. Lewat pelabuhan Uleleo, Banda Aceh ke Balohan, hanya membutuhkan waktu 45 menit dengan kapal cepat atau 2,5 jam dengan kapal lambat. Untuk biaya kapal cepat sendiri, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk kapal lambat dikenakan biaya seharga Rp35.000. Tentunya sangat terjangkau bukan? Dikenal dengan kecantikan pantai dan wisata bawah laut, Sabang memiliki luas 153 km persegi, mempunyai 5 pulau utama, yakni Weh, Klah, Rubiah, Selako, dan Rondo. Keindahan dari pulau-pulau ini menjadi magnet tersendiri untuk sejumlah spot destinasi seperti Pantai Iboy, Pantai Gapang, Pulau Rubiah, Sumur Tiga, dan masih banyak lainnya. Spot destinasi bahari merupakan kekuatan utama
dari kota Sabang, di mana banyak sekali spot diving dan snorkeling tersebar di pulau-pulau tersebut. Kita juga dapat mengunjungi salah satu tujuan wisata yang menarik, di mana di Pulau Weh terdapat Tugu Kembar yang juga berada di kota terujung Indonesia paling timur, yaitu Kota Merauke. Dalam perjalanan kali ini, tim Intips berkesempatan untuk mengunjungi salah satu destinasi spot diving dan snorkeling yang berada di Pulau Rubiah, di mana Pulau Rubiah terkenal dengan spot bagi para pemula. Untuk mendapatkan informasi tentang Sabang yang lebih lengkap, berikut penjelasannya. Ya, Sabang kekuatan utama pariwisatanya adalah di bawah lautnya ya, underwaternya. Jadi di Sabang ada 22 spot diving yang dengan segala keunikan dan keberagamannya punya experience ya yang berbeda dibanding dengan spot-spot diving lain yang ada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi tentu itu yang menjadi kekuatan utamanya. Kemudian di bahari yang lain kita juga punya untuk snorkeling ya, dolphin trip. Jadi pariwisata di Sabang ini sebenarnya kalau kita melihat di masa sebelum pandemi ya, kunjungannya didominasi oleh teman-teman dari turis Malaysia dan juga Singapura ya, dan ada beberapa wisatawan juga berasal dari Eropa dan Amerika gitu. Ya, yang utamanya itu mereka adalah para diver. Gitu. Memang posisi Sabang keunggulannya adalah dekat dengan pasar ya, dengan market kita. Market kita tuh ada di Malaysia dan boleh dikatakan Singapura. Tapi dominannya Malaysia. Supaya Sabang ini naik kelas, ya kita terus harus melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas standar kita, baik kualitas aksesibilitas ya, yang selama ini hanya mengandalkan laut, bagaimana ke depan kita mengaktifkan lagi udara ya. Teman-teman semuanya, pemirsa TV Parlemen, ayo ke Sabang, mudah-mudahan Anda sampai ke Sabang akan enjoy dan hati senang. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan tentang Kota Sabang yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Cocok bukan untuk menjadi salah satu pilihan destinasi wisata? Jalan-jalan ke Tanah Abang, tidak lupa membeli kentang. Nih, dengar pesan abang, jangan lupa main ke Sabang. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 29 Maret 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 2 yang mengadakan rapat kerja tingkat 1 dengan DPD RI, Mendagri, Menteri Keuangan, Bappenas, dan Menkumham terkait pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang 8 Provinsi. Sedangkan pemirsa, di sore harinya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI akan melakukan rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan juga pemirsa, masih ada agenda juga rapat yang akan diadakan di DPR RI hingga pukul 7 malam nanti. Pastikan Anda dapat menyaksikannya dalam TVR Parlemen secara langsung melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Alfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.